Guys, Assalamualaikum. Balik lagi nih sama aku, Nisa Azahra, dengan NIM 231330055. Aku mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ini tuh aku nggak tahu part keberapa, pokoknya part kesekian udah lebih dari 10 deh kayaknya aku bikin learning journal ini. Kali ini balik lagi sama aku di video learning journal, dan yang pasti dia tuh udah bentar lagi deadline dari learning journal ini, karena biasanya aku tuh ngerjain Hamin satu pengumpulan. Oke, seperti biasa di video kali ini aku mau ngejelasin pertemuan kemarin. Sebetulnya pertemuan kemarin tuh libur ya, tanggal merah. Seingat aku sih itu tuh ada hari raya Waisak. Nah terus libur, tapi untuk matkul ini tuh nggak diliburkan, jadi hanya dialihkan ke online saja gitu. Dan kemarin tuh cuma presentasi ya, karena sebelumnya udah aku omongin kalau di matkul ini tuh aku udah sama temen-temen disuruh bikin makalah lagi, dan kebetulan aku kelompok 1 dan presentasi lagi. Nah kemarin tuh pokoknya makalahnya tuh tentang penulisan jurnal gitu, tentang penulisan jurnal dan juga tentang publish jurnal. Aku bakalan maparin sedikit materi yang kemarin tuh dipaparin sama kelompok aku. Materi ini tuh cukup penting ya, karena menyangkut publikasi jurnal, dan kebetulan aku sama teman-teman aku juga ada disuruh buat publish jurnal dan bikin jurnal atau artikel ilmiah. Nah buat kalian yang lagi nyiapin artikel ilmiah nih, mungkin materi kali ini tuh bakal ngebantu kalian, atau mungkin kalian tuh pengen tahu gimana sih cara nulis artikel yang bisa tembus jurnal bereputasi. Nah di video ini aku bakal bahas 3 tahapan penting dalam penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Yang pertama itu penyusunan artikel, yang kedua penulisan artikel atau jurnal, dan yang ketiga publish artikel atau jurnal. Yuk kita simak. Tahapan pertama, penyusunan jurnal ilmiah itu kayak fondasi, harus kuat biar artikelnya nggak ambruk di tengah jalan. Biasanya struktur artikel ilmiah itu pakai format IMRAD, Introduction, Method, Result, dan Discussion. Nah, yang perlu kamu pastikan di tahap ini, judul harus ringkas tapi ngena dan menggambarkan isi artikel. Latar belakang dan tujuan penelitian mesti berdasarkan masalah nyata, dan pastikan ada GAP riset yang jelas. Jangan lupa cari teori pendukung yang relevan, dan pastikan referensinya dari sumber yang terpercaya kayak Scopus atau Google Scholar. Lanjut lagi ke tahapan yang kedua, penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Nah, di sini kamu harus pakai bahasa yang akademik tapi tenang, bukan berarti harus ribet dan susah dimengerti ya. Yang terpenting itu bahasa formal dan objektif, gak pakai emosi. Gunakan istilah teknis sesuai bidangmu, sampaikan ide secara jelas, runtut, dan sistematis. Bangun argumen dengan logika yang kuat, dan dukung pakai data atau teori yang relevan. Nah pokoknya tuh penulisan harus efisien, dan pembahasannya tuh kayak nggak muter-muter gitu, biar yang baca juga nggak bingung. Terus tahapan yang ketiga tuh publish jurnal atau artikel ilmiah. Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu, tapi jangan salah, proses publikasi itu cukup panjang dan perlu perjuangan juga. Yang harus kamu perhatikan itu banyak banget. Yang pertama, pilih jurnal yang sesuai dan punya reputasi bagus. Cek juga indeksisnya kayak Scopus atau WLS. Pelajari ketentuan submission biasanya lewat sistem OJS. Terus siapkan dana kalau jurnalnya punya APC alias biaya publikasi. Dan tentu kamu harus siap mental buat proses perreviewan yang kadang bisa bikin deg-degan.
Nah, jangan salah juga, takut kalian tuh kena tipu karena sekarang tuh udah banyak banget mafia-mafia yang mengatasnamakan kayak joki buat nge-publish jurnal gitu, tapi ya nggak dapet AOA-nya, nggak dapet linknya juga dong ya pasti, atau nggak ke-publish juga. Nah, itu dia tahapan penting dalam strategi penulisan dan publikasi artikel ilmiah, mulai dari penyusunan ide, nulis dengan gaya akademik, sampai akhirnya bisa tembus jurnal bereputasi. Semangat ya buat kalian yang lagi berjuang. Maaf, ada teman saya ganggu. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman seputar nulis artikel ilmiah, kalian bisa share di kolom komentar. Baik, mungkin kemarin tuh cuma itu, dan ada juga kemarin tuh sesi tanya jawab. Kebetulan saya juga kemarin tuh ngejawab pertanyaan dari Umi Kulsum ya. Pertanyaan dari Umi Kulsum tuh katanya apa aja sih susunan dari artikel atau jurnal, katanya artikel ilmiah yang bisa dipublish lah gitu. Terus udah saya jawab. Terima kasih semuanya udah nonton video aku. Semoga kalian gak bosen ya nontonin video aku terus, karena video aku bakal berlangsung selama semester 4 ini. Tapi mungkin tinggal beberapa video, tinggal 3 atau 4 video yang bakal aku upload. Gak tahu di semester depan aku masih nge-post video, masih bikin lagi jurnal atau enggak, aku nggak tahu. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Terima kasih.